Stephanie, apa kabar? Apa kabar, Dev? Aku kabarnya Baik. Ini sambil masak ya. Aduh, aku tuh dari jauh harumnya udah smell so good. Itulah yang Udah makan belum? Hah? Udah makan? Pastinya belum dong. Kalau ketemu Devina masa harus makan? Kita kan nggak afdol kalau nggak nyicipin masakannya. Dev sibuk apa sekarang? Di dapur? Iya, pastinya tiap hari masak ya. Baik buat masak sehari-hari, juga buat konten ya. Jadi masak. Justru kayak kesibukan di masa pandemi ini semakin bertambah gak sih? Ya betul, kan? betul. Oke, nah hari ini seneng banget loh di Instagram Fabulous Friday kita kedatangan Chef Devina Hermawan yang hits banget, yang terkenal banget. Jadi kita akan ngomongin pastinya ya tips-tips masak, resep-resep masak dari Devina, kemudian kesibukannya yang kayaknya semakin banyak juga untuk aktif banget di YouTube ya kan, untuk sharing-sharing. Terus habis itu mungkin buat orang tua di luar sana juga, aku tertarik banget gimana Devina tuh ngisi kegiatannya bersama Andrew, putra kecilnya yang paling tua ya, 2,5 tahun, memasak. Jadi anak-anak juga dilibatkan dengan kegiatan dapur yang biasanya gitu kalau misalnya kata ibu-ibu di luar sana ya. Ini boleh dicicipin? Boleh, udah cantik banget. Boleh, silahkan. Aduh, pasta, kemudian dengan salad. Jadi lengkap, dalam satu hidangan tuh biasa walaupun simple cepet, tapi kalau bisa kita nutrisinya lengkap cepet gitu. Ya. Ini ada Andrew nggak sih? Aku belum buka. Bukan salah. Oke. Udah kelaparan soalnya. Andrew suka juga pasta kadang, tapi tentunya rasanya juga disesuaikan. Kalau ini kan aku bikin yang lebih bold gitu, jadi lebih ada berasa. Nah kalau anak-anak tuh biasa sukanya lebih yang light, ringan, mudah gitu. Ini enak banget tuh, boleh buat aku juga nggak? Boleh, take away aja ya nanti. Kita sambil saya ngabisin ini, pastanya, saladnya Devina juga, kita akan ngobrol di show unit aja Vina ya. Siap. Lebih santai, lebih relax ya. Sambil kita bawain makanannya. Ini enak banget ya. Suasananya aku betah banget ya ampun. Cooking kelasnya Park Avenue. Nanti kita next time kita cooking lagi ya. Yuk. Oke, yuk. Emang beda ya kalau hasil masakannya chef, the real chef itu emangnya nggak kaleng-kaleng ya. Thank you. Beda sama hasil masakan chef abal-abal. Galak. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal Chef Devina, kemudian cooking atau memasak, ini pasti nggak lepas dari salah satu kompetisi memasak yang di waktu itu juga pernah Devina ikuti ya, di tahun 2019 ada MasterChef. Bahkan waktu itu Devina tuh masuk jadi top 7-nya. Keren loh, hebat banget. Waktu itu boleh diceritain nggak sih Dev, awal mula kamu, keikutsertaan kamu di MasterChef itu? Oke, jadi sebenarnya dunia memasak tuh udah nggak asing lagi karena udah lama juga, dari kecil juga aku hobi masak. Terus mulai sekitar SMA kuliah tuh mulai masakin juga buat orang-orang gitu. Emang masih belum di ranah komersil atau gimana, cuman aku juga sering terlibat dari event-event memasak dan lain-lain gitu. That's why ya suka masak. Nah, terus pada saat punya anak pertama itu kan segala kerjaan, kesibukan tuh aku cut kan, emang fokus urus anak. Pending sementara lah ya. Betul, dan pas banget nih timingnya waktu anak udah mulai bisa ditinggal, sekitar usia 8 bulan, 10 bulan gitu, ada nih MasterChef. Jadi pikir-pikir, untuk sebelum kembali ke dunia kerja nih, kayaknya it's gonna be fun gitu kan, untuk ngisi waktu luang juga, jadi daftar gitu. Oke. Ngebayang nggak waktu itu, begitu kamu daftar di MasterChef gitu ya, ngebayang nggak kamu bisa masuk, kemudian jadi kontestan, kemudian abis itu kamu bahkan bisa masuk di top 7-nya? Nah jujur, enggak sih, maksudnya kayak nggak terlalu banyak ekspektasi juga di kepala gitu kan, karena emang pertama denger tuh bakalan di karantina, terus kayak ngomong ke diri sendiri gitu, kalau misalnya karantina sih gue nggak akan ikut sih, karena kayak kebayang nggak sih harus tinggal anak-anak masih ASI juga waktu itu kan. Tapi ya udahlah, udah jalanin dulu gitu. Ternyata masuk dan bener-bener kita tuh harus karantina, jadi itu nggak mudah juga sih, nggak mudah sama sekali. Apa yang kamu dapat selama kamu ada di MasterChef? Sebenarnya jujur banyak ya yang didapat gitu kan.
dari pastinya skill baru, misalnya kita dapat masukan, beda kan kalau kita dulu masak kayaknya di event tuh nggak langsung kayak diadili gitu. Nah kalau di MasterChef tuh kan bener-bener, dan apa ya, ketika di MasterChef tuh masak tuh bener-bener bakalan, dulu pernah gagal. Nah kalau gagal-gagalnya banget tuh pasti ngerasain di MasterChef gitu. Oh iya? Karena apa, kan tempat terbatas, bukan tempat maksudnya, waktu terbatas. Kita juga masak mendadak, nggak pakai konsep, nggak pakai apa, dan semua masak sendiri gitu. Beda. Semua spontan kan? Spontan, iya. Nah di situ, jadi ya bener-bener dapat banyak hal deh. Dan setelah MasterChef juga jujur ini membukakan banyak peluang baru untuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang sangat-sangat memberi input gitu. Oke, termasuk mungkin jurinya? Segalak itu nggak sih? Galak. Kita kalau misalnya di studio MasterChef tuh kita masak bener-bener masak gitu. Maksudnya jadi memang panik, bener-bener panik gitu. Jadi dicecer bener dicecer. Tight waktunya juga, pressure-nya pun juga ada, ya kan. Tapi itu mungkin yang positifnya adalah itu yang membentuk kualitas seorang chef Devina menjadi lebih baik dan jauh lebih baik kan sekarang. Dan itu tadi kalau misalnya tadi Devina bilang justru keikutsertaan di MasterChef itu menjadi peluang ya untuk bisa in collaboration dengan chef-chef lain. Iya, atau dapat juga exposure lah. Dapat exposure itu ya. Ini kan di dunia yang berbeda sebenarnya dengan kitchen, dengan dunia restoran dan lain-lain gitu. Karena emang kita mendapatkan exposure itu. Dan apalagi sekarang kan digital marketing tuh lagi peak-peaknya gitu kan. Di situ juga itu yang sesuatu yang nggak di-expect mungkin oleh saya dan juga beberapa teman-teman saya gitu, karena responnya jauh kayak kerasa aja gitu. Kerasa ya. Ini simple question sih sebenarnya dari aku. Masak itu gampang atau susah? Nah, itu tuh pertanyaan yang sebenarnya seperti any other job. Kalau nyicipin soalnya gampang. Iya, betul. Makan itu jadi, gampang. gampang-gampang susah. Cuman yang satu hal yang pasti itu ketika kita menemukan kesulitan, tapi itu adalah hobi kita, nah kita akan coba terus sampai pekerjaan itu terasa mudah gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau buat masak sehari-hari sih semestinya gampang ya, asalkan ada niat gitu. Asalkan ada niat, ibu-ibu semuanya, iya kan, jangan cuma niat nyicipin makanan aja ya. Nah, kalau berbicara mengenai hobi juga, ini menarik sih kita melihat bahwa masa pandemi ini punya tren yang positif ya, karena melahirkan atau memunculkan hobi-hobi baru yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya. Orang-orang banyak yang berinovasi, kemudian yang explore yang mungkin dulunya nggak suka masak tiba-tiba jadi masak, atau mungkin yang sebenarnya udah hobi masak jadi semakin hobi lagi, bahkan bisa menghasilkan cuan-cuan tambahan. Iya, ada betul bisnis, banget. iya nggak sih? Gimana Dev ngelihat potensi ini memasak di masa pandemi? Nah ini banyak kita bakal banyak menemukan titik di mana banyak positifnya gitu. Kayak misalnya pertama kan masak tuh itu udah paling basic lah ya. Kita apalagi seorang ibu rumah tangga biasa kita masakin buat anak-anak tuh seneng kan. Apalagi kalau anak-anaknya suka, nanti dengan harapan udah gede tuh bakalan kangen masakan rumah gitu kan. Itu menimbulkan bonding juga. Tapi bener banget di luar tadi kita masak buat sehari-hari, sekarang tuh banyak juga teman-teman yang di luar profesi memasak pun sekarang bisa mendapatkan penghasilan yang tidak sedikit juga dari jualan online. Banget. Gitu. Karena kan didukung juga dengan environment bisnis sekarang di mana semua bisa serba online dan juga limitless gitu. Nah jadi ada baiknya juga gitu, daripada kita bengong-bengong cuma nontonin drama gitu kan. Kita explore untuk masak lagi, siapa tahu kita bisa menemukan peluang-peluang baru lagi. Sama menghemat kantong nggak sih? Banget. Iya kan, daripada jajan, ya kan. Kalau sekarang soalnya kita harus membatasi aktivitas kan. Kalau misalnya mungkin dalam seminggu kita biasanya bisa hang out atau mungkin makan-makan di restoran, di luar jajan. Jauh banget kosnya. Iya kan, sekarang kita bisa press itu. Mungkin sambil WFH atau mungkin sambil kita yang WFO gitu, yang work from office, kita bisa bawa makanan kita, ya kan? Oke. Apa yang harus menjadi catatan buat orang-orang yang kayaknya
Iya gitu, aku sebenarnya pengen sih, aku pengen masak, aku cuma masak, tapi aku kayak nggak punya skill, aku nggak bisa ini, gimana tuh Dev? Nah mungkin sebelum kita memulai sesuatu tuh ada baiknya kita planning dulu gitu. Jadi seandainya kita mau masak, even though cuman just for fun, kita planning dulu gitu. Kita luangkan waktu sekian, kita mau masak apa, kita belanja dulu. Biasa dengan planning yang baik sih hasil masakannya menjadi baik juga dan akan mengangkat mood orang untuk masak lagi gitu. Kadang kalau orang baru coba-coba masak, ih masakan gue nggak enak deh, udah gue males masak lagi. Tapi beda lagi kalau ternyata gue masak enak juga ya. Dan keluarga tuh kayak suka, excited, itu kan pasti membakar semangat nih. Oke, besok lagi kita masak yang lebih enak lagi gitu. Jadi lebih ke planning sih kalau menurutku. Karena masak sekarang gampang ya. Info udah di mana-mana, tinggal sedikit cari tahu aja, sedikit aja lebih cari tahu dan semuanya udah disediakan gitu. Oke. Ada yang bilang juga kan do and start something with your passion kan. Nah, kalau misalnya untuk masak gitu, masak itu kan kalau ibaratnya musik gitu ya, genre-nya itu kan banyak banget. Ada yang pop, R&B, ada yang banyak lah. Masak pun juga saya rasa begitu. Ada yang mungkin pastry, kemudian yang tradisional, western, Chinese food, apa segala macam. Itu gimana Dev kalau misalnya to knowing gitu your passion, atau kan nggak semuanya harus bisa dicobain kan? Gimana tuh? Nah, kalau kebetulan sih kalau dari aku pribadi, apalagi sekarang kan mulai aktifnya kan di emang content creating kan. Nah, jadi untuk bisa segala basic makanan tuh aku lagi explore gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada sih kayak passion khusus hanya untuk pastry atau hanya untuk makanan asin manis. Mungkin kalau kita build a restaurant kita harus find our identity gitu. Nah, cuman sekarang emang lebih kayak emang memperdalam basic-basic gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita udah lebih belajar lagi, lebih cari, nah ada benang merahnya gitu. Basic apapun masak tuh sebenarnya yang penting kita udah tahu itu, nanti untuk kita combine menjadi masakan yang macem-macem itu jauh lebih mudah. Oke. Target sama goals kamu apa sih Dev? Kan ikut kompetisi memasak udah ya kan. Terus sekarang juga lagi gencar-gencarnya untuk konten-konten YouTube juga, ya kan? What's next? What's next? Ya mungkin content creating masih, karena ini juga baru mulai dan ini seru gitu untuk kita gali, kita explore gitu. Digital marketing yang dulu nggak ada sekarang menjadi ada dan juga gampang wujudnya. Banget kan? Justru nggak gampang. Nggak gampang soalnya gampang buat orang yang lihatnya aja. Ngelihat. Justru nggak gampang. Itu kenapa menurutku ini juga seru gitu, karena selain ada peluang untuk bisnisnya juga, dan ya itu nggak gampangnya tuh kita harus komitmen gitu. Dan semakin kita coba itu semakin kita dapat juga pengetahuan baru gitu. Nah kalau untuk long term pastinya aku juga mau build bisnis, mungkin F&B bisnis ya, di mana juga aku bisa berkreasi lebih bebas dan orang-orang bisa nyicipin gitu kan. Kalau sekarang bikin konten tapi orang-orang nggak bisa nyicipin gitu. Iya. Atau mungkin kayak kepikiran kamu mau buka restoran yang kayak gimana, atau mungkin mau berkolaborasi dengan siapa gitu. Mungkin. Iya nggak sih? Kalau kolaborasi sih udah ada beberapa berjalan juga. Dengan misalnya brand-brand yang udah ada juga. Nanti stay tune terus aja. Stay tune. Bakal pantengin terus YouTube-nya Devina ya. Iya. Oke. Nah, kadang-kadang tuh kita tuh bisa clueless kan di segala macam kegiatan, aktivitas, hobi tuh kadang-kadang kita kayak gue ngapain lagi ya gitu. Kayaknya udah apalagi ya, what's next, apalagi kalau misalnya untuk kayak Devina gini yang memang punya konten-konten di platform seperti YouTube. Jadi memang content creator lah. Nah, kalau Devina ini cari inspirasinya dari mana? Kalau misalnya untuk resep-resep masakan. Oke, kalau dari inspirasi sendiri sebenarnya kalau sekarang tuh saya banyak dapat input juga dari orang-orang yang request. Tapi ini in term of content creating ya, untuk inspirasi. Beda sama kalau masak sehari-hari gitu. Nah, banyak yang request dan cukup gampang karena kalau di YouTubeku bisa dilihat emang
nyasarnya tuh back to basic gitu. Kita mau menghadirkan yang basic-basic seperti basic roti, basic dimsum mungkin yang orang-orang belum banyak explore gitu kan. Jadi sebelum mencari mungkin masih banyak list-list yang bahkan belum terrealisasi gitu. Nah, kalau untuk masak-masak sehari-hari sebenarnya lebih simple ya. Kita juga itu balik lagi kita planning dalam 1 minggu kita kalau bisa makan beragam sayuran, beragam protein, kita simpan stok di kulkas. Apa yang ada di kulkas kita masak aja. Lebih kayak gitu sih. Lebih ke pengen menyajikan yang beragam aja ke keluarga, jadi nggak bosen. Oke. Memang kadang-kadang strategi promosi yang paling baik itu adalah dari lingkungan sendiri ya, dari keluarga ya maksudnya ya. Oke, Dev, kamu pernah ini nggak sih ya untuk segala macam profesi apapun itu kan pernah ada di titik down lah ya, atau misalnya kayak kamu gagal untuk melakukan sesuatu, kamu pernah ngerasa seperti itu nggak? Oh pasti sering ya, sering gitu. Dari sebelum ikut MasterChef pun saya juga ada beberapa startup, ada yang jalan, ada yang nggak jalan, ada yang jalan karena faktor eksternal, ada yang karena faktor internal, jadi banyak lah maksudnya down, lebih ke kadang kita kecewa gitu, tidak sesuai ekspektasi. Dan MasterChef juga kan aku sebenarnya itu bisa dibilang nggak menjadi juara gitu. Jadi ada, dan terakhir-terakhir ini juga mungkin bukan down ya, tapi sedikit overwhelmed sama sama segala macam, apalagi aku lagi urus 2 anak, kerjaan juga sangat-sangat banyak padahal lagi WFH gitu kan. Jadi emang bosen juga pasti iyalah, kebayang ya maksudnya kita melakukan kayak gitu. Dan kayak content creating itu bukan something yang bisa kita hitung-hitung pakai komputer atau apa, tapi emang harus kita konsepin, brainstorming, dan juga kita lakuin gitu depan kamera gitu. Jadi ada aja gitu, tapi ya balik lagi karena bidangnya yang saya sukain masak, ya pastinya nggak kepengen terlalu sayang lah kalau untuk kita berhenti gitu, karena I love this job. Gitu. Oke, Gitu, ya selama kita memang passion gitu kan, passionate memang ya pasti kita akan terus ngelakuin itu betul, kan ya. Nah tadi Devina bilang, jadi Devina ini udah punya 2 anak, yang satu berusia Andrew 2,5 tahun, 2,5 ya tahun, kan? dan Terus yang paling kecil 10 bulan. Namanya cewek Audi, oke. Ini lagi, waduh kalau ngelihat anak 2,5 tahun, terus kemudian masih ada yang 10 bulan juga, ngebayang tuh kan di rumah kayak gimana. Tapi itu menghalangi kamu untuk memasak gak sih, untuk do your job gitu, living with your passion? Tentunya enggak. Atau justru sebaliknya? Kita bisa menjadikan itu excuse ya, tapi kita juga ada pilihan untuk malah menjadikan itu sebagai semangat motivasi gitu. Karena di situasi lagi WFH gini, work from home, justru itu ada bagusnya gitu. Jadi di sela-sela lagi sibuk kerja tuh bisa curi-curi waktu untuk ketemu sama anak, untuk ngawasin anak gitu kan. Dibilang ribet, pasti ribet. Kadang lagi tengah-tengah masak, lagi tengah-tengah syuting, tiba-tiba anak-anaknya jerit-jerit minta ini, minta itu, minta ditemenin tidur sama mamanya gitu kan. Pasti ada ribetnya. Tapi balik lagi, jadi kalau aku mikir, kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu tuh kita juga penting tuh akomodasi sekitarnya, kayak kitchen yang nyaman, terus juga emang rumah yang bisa nanti anak-anak itu tuh betah kalau suruh main. Nah itu kan jadi hal-hal kayak gitu tuh secara tidak langsung akan sangat membantu kelancaran kita mengerjakan sesuatu gitu. Membantu ini juga nggak sih kelancaran untuk semakin merekatkan hubungan antara ibu dan anak, ya nggak sih, bonding juga nggak sih? Betul. Soalnya kalau misalnya aku lihat gitu ya di Instagramnya Devina gitu ada beberapa posting gitu kegiatan bersama Andrew yang masih 2,5 tahun diajak masak. Iya. Iya nggak sih? Itu juga mungkin bisa jadi referensi juga loh Dev buat pemirsa Instagram Live kita yang nonton, gimana akhirnya dengan memasak ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Karena banyak juga yang beranggapan, saya sih salah satunya, kalau misalnya lagi gitu masak ya weekend gitu ya, terus anak saya datang terus nggak, udah kamu main aja gitu. Padahal kan mungkin sebenarnya ya nggak apa-apa ya diajak masak aja, iya nggak sih? Gimana tuh Dev? Nah ya sebenarnya masak tuh selain kita bisa bonding, juga ini metode yang banyak juga digunakan oleh
praktisi-praktisi yang mensuggest gitu untuk bonding. Karena kita bisa belajar juga sambil memasak gitu. Dia bisa langsung pegang, oh ini divine, ini sayuran-sayuran apa, warna apa. Dia pegang sensori juga, tekstur. Dan emang tapi paling penting itu dia bonding ya. Dimana apa ya, kita tuh kadang kalau ngajak main anak tuh anak harus merasa itu juga fun gitu. Iya. Jadi ya kadang kalau misalnya Kan nggak ngajak makan, nggak ngajak masak rendang kan ya? Iya. Nah selama kita memperhatikan sekitar, yang penting nggak ada benda-benda tajam yang nggak berbahaya lah. Itu sebenarnya nggak masalah. Mereka messy sedikit ya, kita pilih-pilih, jangan masak rendang ya. Kayak masak bikin adonan pizza, misalnya bikin cookies, itu kan simple. Tapi anak-anak tuh seneng. Jadi anak-anak tuh dianggap mereka juga punya skill, bisa kayak mamanya bantuin masak. Jadi di dalam keluarga juga lebih dianggap involved gitu. Atau mungkin itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk bisa apa ya? Ya kita kan nggak tahu, mungkin anak kita memang ternyata hobinya mungkin, atau iya kan, mungkin bakatnya adalah memasak. Karena kalau misalnya kayak misalnya MasterChef Junior pun ya kan kecil-kecil gitu, kayak kita nggak ngebayang, masakannya lebih enak daripada punya orang gede gitu, orang tua, ya kan? Iya. Oke. Apa yang tips misalnya untuk orang tua di luar sana yang mau, mungkin bisa dicoba untuk weekend besok nih gitu, untuk memasak bareng anak gitu. Oke, yang pasti kita harus siap repot dulu nih, yang namanya dealing sama anak tuh mau main apapun, kita mau main cuman gambar-gambaran aja kan pastinya berantakan. Jadi jangan takut berantakan, terus kita emang pilih resep-resep yang kids friendly dan juga prosesnya cepet ya di situ. Terus anak-anak tuh suka yang namanya proses kayak dia campur-campur gitu. Pakai tepung-tepung aduk sama gitu air. ya. Jadi kita timbang-timbangin aja, terus nanti tinggal kita suruh, oke coba kamu campur ini ke sini. Ini jadi berubah ya, misal warnanya. Kalau nggak ya kayak gitulah. Lebih kayak prepare dulu. Iya, kita kan nggak ngomongin soal rasanya ya, cuman betul. Gimana keterlibatan mereka di situ ya. Ngomong-ngomong, makanan favoritnya Andrew apa? Andrew tuh anaknya bener-bener tidak terduga gitu. Jadi hari ini suka, besok bisa nggak suka. Tapi kalau bisa beda-beda setiap hari ya. Tapi kalau in general sih dia suka makanan-makanan yang berbagai macam tekstur gitu. Jadi teksturnya menarik buat dia gitu. Jadi kayak kita kalau misalnya sajiin tuh kadang suka bikin gorengan juga. Nah, iya, jadi aku juga suka bikin gorengan ya, walaupun mungkin ada beberapa orang tua yang anti gorengan, tapi karena anakku kalau nggak dikasih nggak makan. Jadi tapi sebenarnya nggak apa-apa sih gorengannya. Yang penting kan kita suhunya dikontrol dan juga menggunakan minyak yang masih layak pakai. Gitu. Masakan yang paling sering dimasak Andrew apa? Atau mungkin yang paling kayaknya aku bisa nih mama gitu. Dia suka potong-potong malah. Oh, dia suka potong-potong? Soalnya kan mainan anak-anak tuh banyak yang yang potong-potong itu loh, yang pakai velcro. Jadi ketika dia suruh motong asli, dia kayaknya related banget nih gue kayak gue bisa potong sendiri gitu. Tapi tetap diawasin lah ya. Kalau dikasih tepung dia lempar-lempar kemana-mana, tapi tetap seru sih maksudnya. Tetap seru kan, ya. Justru tujuan kita kan supaya anaknya tuh terhibur gitu kan. Jadi emang biasanya dibiarin gitu, berantakan juga biarin. Asalkan emang itu jadwalnya untuk kita main. Cuman kalau di luar jadwal ya jangan repot. Ini kadang-kadang juga jadi kesulitan nih buat orang tua. Kayak mungkin juga saya atau Devina tuh juga mungkin ngerasain ya, anak-anak yang susah makan sayur. Wah, iya tuh banget. Aduh, ya kan? Atau anak-anak yang susah makan buah, ya kan? Gimana tipsnya, Dav, untuk mengakali itu? Kadang-kadang ibunya tuh udah puter otak, aduh kayaknya udah dicampur ini, nggak kelihatan kok bentuk wortelnya atau brokolinya, tetap aja nggak dimakan, terus anaknya nggak makan sayuran, buah-buahan tuh gimana? Oke, jadi ini kita yang paling simpelnya aja ya. Oke, untuk sayuran sebenarnya banyak cara untuk masukin ke daging olahan seperti nugget, bakso dan lain-lain. Tapi kalau saya suka masukin sayuran tuh ke dalam rice cooker. Sayuran ke dalam rice cooker. Jadi kayak masak nasi biasa, cuman kita tambahin sayuran, jangan sayuran hijau kalau bisa, kayak labu, paling cocok labu. Nanti dia kan akan matang bersamaan sama nasinya, terus kita aduk, itu nanti nasinya menarik jadi kayak warna kuning. Nah biasanya itu nggak kerasa. Pakai nasi tekstur yang anak biasa suka ya, maksudnya kan ada anak yang lebih suka yang keras apa enggak. Bisa juga misalnya kita masukin
jagung yang dicincang, kalau nggak kacang-kacangan yang dicincang, kita masak bareng, nanti dia akan kemasak bareng nasi itu dia lebih nggak kerasa dibanding kalau ditumis-tumis gitu. Itu untuk sayur. Nah, kalau untuk buah, yang paling fun untuk bikin buah, khususnya untuk anak-anak yang suka ice cream. Kita bisa bikin buahnya tinggal dibekuin, terus nanti buahnya kita tinggal prosesor atau kita pakai slow juicer ya, sekarang kan banyak, kita campur misalnya sama krim atau susu, dia jadi kayak sorbet gitu. Kayak sorbet ya. Biasa anak-anak suka. Yang paling penting diperhatikan kalau buat anak-anak tuh ada anak yang suka asam, ada anak yang suka manis. Jadi dipasin aja gitu. Kalau kira-kira terlalu asam, tambahin sesuatu yang manis, madu misalnya, supaya balance. Ya karena bener-bener kalau ini tergantung selera anak, ya kan. Ya kadang anak ada yang suka nasi lembek, nasi keras. Jadi anak-anak tuh emang sensitif sama tekstur gitu. Tekstur sama rasa-rasa yang distintif gitu. Kayak misalnya asam, kalau nggak bau bawang, ada anak yang nggak suka bau bawang gitu. Jadi kita harus kenalin dulu tuh anaknya kayak gimana. Jadi pinter-pinternya kita aja ya untuk mengkreasikan makanan atau masakan itu tadi ya. Dev, selain masak, kamu juga suka berkebun? Berkebun bukan dibilang suka dan juga expert ya, cuman sekarang gara-gara lagi coba-coba. Iya, gara-gara WFH sih emang suka coba-coba ya. Aku tuh suka emang main di alam juga gitu. Cuman kalau yang dinamakan berkebun yang bener-bener tanam benih dari awal itu lagi coba gitu. Jadi masih banyak trial errornya juga. Kenapa kamu kayaknya soalnya banyak banget kan sekarang tiba-tiba orang yang rumahnya jadi hijau semua. Ya kan, ada tanaman di semua sudut rumah. Iya kan? Kamu termasuk yang kayak gitu? Sebenarnya enggak, tapi kalau kita lihat tuh sebenarnya ada pattern kemiripan ya di saat kita punya waktu luang. Nah, kalau kita bisa berkarya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tuh itu terapi juga buat kita supaya tetap biar rilis, gak stres. Gak stres supaya itu. Nah, jadi ya seru juga sih. Cuman kalau misalnya untuk fokus di itu belum ada waktu. Sekarang kebetulan masih lebih ke masak gitu. Berarti sekarang hobi barunya adalah berkebun. Hobi lamanya yang selalu akan ada adalah memasak. Nah, dua hobi itu ya, berkebun dan memasak itu membutuhkan tempat yang membuat kita tuh ajak gitu ya, nyaman, betul, tenang gitu. Jadi hunian yang memang betul-betul seproper mungkin, ya kan. Menurut kamu gimana, Dev, untuk melihat menghadirkan sebuah hunian yang bisa menunjang main activity atau hobi-hobi kita? Ini kita cerita untuk di case-nya aku ya, dari kegiatan, dari hobi, dan juga dari anak-anak, itu kan menjadi faktor utama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau perform untuk hal-hal tersebut, tentunya kita harus menyiapkan dulu kandang kita nih harus nyaman nih, hunian kita nih harus nyaman, mulai dari dapur dan juga fasilitas untuk anak-anak. Karena kerasa ya, kalau misalnya kita mau bisa kerja, anak-anak pun harus bisa mendapatkan hiburan yang cukup, tempat yang nyaman juga tentunya. Jadi anak happy, kita juga happy, ya nggak sih? Nah, jadi emang penting. Terus suasana yang asri juga penting menurutku, karena kita lagi situasi membatasi mobilitas. Kalau anak nggak ada entertainment selain gadget itu bisa berbahaya juga. Banget. Jadi emang penting ya suasana yang asri, nyaman. Kitchen juga nyaman gitu, itu udah paling the best lah kalau buat aku kayak gitu. The best juga, makanya kita sekarang ada di salah satu spot ya, Dev ya. Iya, ini enak banget. Yang homey banget, jadi nggak cuman homey, strategis, kemudian nyaman. Kita ada di One Park Avenue, ada di salah satu show unitnya. Nah, kita akan lebih bahas lagi mengenai One Park Avenue. Nanti saya akan kedatangan, coba mungkin inilah aja langsung kita panggil. Ini dia kunci kenyamanan dari One Park Avenue. Ada marketing manager dari One Park Avenue. Ada Pak Sunarto. Halo Pak Sung, apa kabar? Ya, terima kasih sudah menghadirkan kenyamanan kita. Tadi udah nyaman di bawah, udah masak-masak soalnya. Terus sekarang nyaman juga ya di show unitnya. Tadi kalau misalnya sebelum Pasung datang ngobrol-ngobrol sama Devina, salah satu yang diharapkan dengan adanya hunian ya tadi ya Dev ya, nggak cuma strategis tapi juga nyaman. Apalagi kalau misalnya Devina ini kan hobinya setiap hari masak, bahkan bisa menghabiskan waktu seharian kayaknya Dev ya. Iya, kalau kadang lagi bikin
yang spesial gitu, misalnya sourdough bread atau apa itu kan kita akan bolak-balik ke kitchen. Bukan eles-eles kayak gini, bukan kaleng-kaleng kayak gini. Nah, kalau di One Park Avenue keunggulan-keunggulan yang akhirnya bisa menghadirkan kenyamanan itu tadi, ini gimana nih? Apa aja Pak Pasung? Salah satunya tempat yang tadi sudah dipakai. Oh, cooking class tadi ya. Itu luar biasa sih. Nggak banyak apartemen yang punya cooking class seperti itu. Kita cooking class kita, jadi si chef itu masak setelah yang bisa dengan keluarga atau teman. Waktu pas di sana ntar makanya lihat dulu sambil dia melihat masak. Setelah masak, mejanya itu bisa disusun menjadi satu meja makan besar. Jadi bisa makan keluarga. Jadi big dinner gitu ya? Iya, benar sekali. Oke. Nah, kenapa akhirnya menghadirkan misalnya konsep yang jarang banget dipunya oleh apartemen-apartemen lain itu tadi kayak cooking class, jarang banget ya kita lihat ya kayaknya ya? Iya nggak sih? Soalnya kita ingin menciptakan kenyamanan untuk penghuni di spesialnya di One Park Avenue ini. Jadi mereka nggak perlu misalnya mau makan keluarga, mereka nggak usah jauh-jauh gitu, bisa di fasilitas juga bisa. Dan kita juga contoh kita punya kayak kemarin sinema setelah waktu pas awal Covid kan semua tutup. Kita punya sinema sendiri di sini. Oh iya? Iya, jadi kayak misalnya keluarga masih mau nonton kan nggak apa-apa selama keluarga. Jadi mereka bisa sewa satu ruangan movie itu buat bareng-bareng gitu. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, tadi selain kenyamanan supaya kantong juga ringan kayaknya. Dan supaya para penghuni di One Park Avenue ini semuanya bisa masak kayaknya ya dengan menghadirkan cooking class tadi. Yang penting lainnya juga biasanya kalau kita cari hunian, iya nggak sih Dev? Yang strategis ya kan, strategis itu misalnya dekat dengan pusat perbelanjaan, apalagi kalau ibu-ibu sekolah ya kan atau rumah sakit. Nah di One Park Avenue ini gimana Pak konsep strategis ini? Ya, lokasi kita udah pasti ya benar-benar the best lah. Pertama di dekat CBD ya di Gandaria. Nah orang mau ke kantor dekat gitu. Tapi nggak terlalu dekat dengan kantor. Kalau terlalu dekat kan pusing juga ya. Ibaratnya, waduh masih rame gitu kan. Macet segala macam. Kalau ini convenient lah, enak. Jadi misalnya dia dari CBD dia mau ke sini cuma 15 menit atau dia mau ke mall pun dekat, tinggal jalan ke depan Gandaria City gitu. Jadi bukan berarti kalau kadang kan kita kalau penghuni-hunian yang di atasnya langsung di bawahnya mall gitu kan kadang terlalu rame kita juga kurang nyaman. Nah, bedanya itu kita yang lebih dekat gitu dengan mall, jadi nggak perlu di atas mall tapi dekat mall gitulah. Oke. Nah, kayak konsep lain juga kalau misalnya kita lihat di One Park Avenue juga ini adalah terinspirasi dari resort dan air ya. Jadi 70% kalau saya nggak salah, nanti mungkin Pasung bisa jelaskan juga 70% di sini dikhususkan untuk penghijauan dan sebagainya ya Pak ya. Boleh dijelasin Pasung? Ya. One Park Avenue ini kita konsepnya ini lebih ke air sebenarnya. Jadi supaya penghuninya begitu pulang kantor kan dari kerjaan yang berat, mereka pulang lihat air jadi nyaman gitu, jadi tenang. Nah kita makanya begitu kita lihat sekelilingnya itu banyak air di One Park Avenue ini gitu. Begitu juga dengan desainnya ya? Ya, desainnya juga sama. Jadi konsepnya kita untuk One Park Avenue kita punya 4 tower. Satu tower itu ada 116 unit. Dari 4 itu total 400-an. Ini tower yang terakhir, tower The Hamilton, tower yang ini yang sekarang kita buat show unit ini. Ini tower yang spesial karena kita konsepnya beda ini dengan tower yang lain. Karena ini lebih ke dia lebih ke high, lebih di levelnya ditingkatkan lah. Nah, karena memang ini tadinya bukan konsepnya kita bukan untuk dilepas, tadi kita mau buat jadi apartemen service, tapi karena kita akhirnya ada permintaan kita lepas ke pembeli. Nah, unit ini didesain dengan interior desainnya oleh Tom Elliott. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, Ibu bisa lihat, Tiffany bisa lihat, Devin bisa lihat, kan ini kita seperti kayak American Classic dia. Iya. Ya, dia lebih ke arah American Classic. Oke.
Kayak Devina lagi ini ya serius menyimak kayaknya. Kayak mungkin. Tapi emang beda well design gitu. Jadi emang kerasa nih designer vibes-nya nih kerasa banget di sini. Sama mungkin yang paling bikin kamu tertarik cooking class tadi. Banget iya, itu kalau misalnya itu buat bisa betah kayaknya ada di situ. Acara-acara sekarang cocok lagi pandemi, kita bikin acara small gathering di situ ya dengan yang tertutup kan maksudnya. Jadi aman juga gitu ya Pak ya, cocok banget itu. Oke, nah selain itu Pasung fasilitasnya apa aja? Itu juga biasanya tuh buat orang-orang yang mengincar hunian, apalagi untuk yang punya keluarga ya kan, Dev yang udah punya anak gitu kan. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di One Park Avenue? Ya, kita punya kids club, jadi kayak kids club, kayak ruangan untuk anak-anak tapi indoor. Biasanya mereka gunakan untuk sore-sore untuk ngeles gitu, untuk ada teman-temannya lah gitu, main gitu. Nah terus kita juga yang lucunya kolam poolnya kita ini tadinya kan seorang kan berpikir ini kan menyatu gitu kan. Kalau benang kita itu ada 4. Ya, 4. Jadi dipisahkan, jadi tiap tower kolam benangnya ada sendiri. Nah untuk keadaan sekarang kan sangat cocok nih untuk sekarang kan physical distancing, jadi supaya jangan terlalu berbarengan. Jadi mereka kayak sore-sore berenangnya bisa terpisah gitu. Beda-beda bisa dipakai, iya. 4 banyak. Iya, jadi masih bisa dipakai. Kalau enggak kan kayak beberapa apartemen saya lihat malah ditutup kan jadinya kan. Nah, kalau kita masih bisa dipakai karena orangnya nggak terlalu ngumpul, jadi nggak ngumpul. Oke, jadi dipecah ya. Jadi jarak sosialnya itu benar-benar ada ya. Oke, Pasung, selain tadi mungkin jarak sosial tadi, ini kan juga jadi concern bagaimana gedung-gedung misalnya seperti apartemen itu tetap disiplin menegakkan protokol kesehatan di masa pandemi. Kalau di One Park Avenue ini bagaimana pengecekan mulai mungkin dari masuk kemudian sampai di lobi gitu. Seberapa ketat, Pak? Oh, kita sudah terapkan ini dari semenjak awal COVID. Kalau Ibu bisa lihat waktu pas tadi masuk juga, Tiffany bisa lihat waktu pas masuk gitu kan, itu begitu masuk kita ada pintu masuk mobil sama pintu orang berjalan kaki itu sudah langsung dites sama security, dan di sebelahnya ada wastafel kecil yang buat orang berjalan kaki, jadi sebelum masuk mereka harus cuci tangan dulu. Nah begitu mau mendekati lobi, nanti begitu dibukakan pintunya akan dites lagi dengan security yang kedua untuk buka pintu. Nah setelah itu di situ ada disinfektan, jadi bisa langsung cuci tangan lah lagi dengan. Dan semua area yang ada di One Park Avenue pun juga rutin ya untuk dilakukan penyemprotan disinfektan itu tadi ya Pak ya? Makanya kayak sekarang ini ada beberapa fasilitas yang suka kita tutup untuk sementara gitu, karena kan memang kita lagi disinfektan gitu. Nah Pak, tadi udah ya fasilitasnya, kemudian seberapa strategis One Park Avenue, kemudian keunggulannya sehingga menghadirkan One Park Avenue ini begitu nyaman, kemudian keasriannya pun juga. Ini yang paling penting, promo-promonya Pak. Apakah Pasung menawarkan promo-promo menarik untuk pemirsa Instagram Live Fabulous Friday kita Jumat sore ini? Untuk sekarang ini kita memberikan harga spesial banget, benar-benar spesial banget untuk penonton. Spesial banget, Ya, untuk penonton. Jika mau tahu bisa langsung kontak, karena ini memang benar-benar kalau dengar harganya itu nggak bakal percaya lah. Seberapa nggak percayanya? Langsung kontak aja. Langsung kontak pokoknya ya. Kontaknya boleh tahu Pak kemana Pak untuk kontaknya untuk yang bisa dihubungi nanti? Ya nanti bisa langsung di bawah ini ada. Nanti kalau mau tahu lebih detail bisa langsung hubungin. Pokoknya dijamin ada spesial promo yang nggak pernah ada sebelumnya. Nggak pernah ada sebelumnya. Dan jadi super spesial. Ini kayaknya yang pertama, klien pertama. Boleh. Langsung coba di langsung prospek. Ya, spesial pokoknya. Gimana Dev? Boleh nanti habis ini langsung adanya kontak ya. Dev, kalau misalnya tadi ngelihat penjelasannya dari Pasung kan, semuanya keunggulan dari One Park Avenue udah gitu. Gimana sih kalau misalnya kamu melihat dan memandang apa yang kamu perlukan dari konsep hunian? Selain tadi untuk
pastinya menunjang hobi kamu terkait dengan fasilitas, kemudian lokasi yang strategis pun gitu. Apa yang menjadi pertimbangan kamu? Pastinya kita selain kenyamanan, desain, dan juga fasilitas, itu saya juga sangat memperhatikan servis. Servis yang terdapat di suatu apartemen, mulai dari security dan lain-lain. Karena walaupun kadang nggak terlihat, tapi itu kan penting banget ya Pak. Makanya kadang kalau misalnya kita mau menginvestkan uang kita untuk membeli sebuah unit atau tempat tinggal, tentunya saya juga akan mempercayakan kepada developer-developer yang terpercaya ya, seperti di sini ini ya, One Park Avenue tadi juga lihat diaturnya juga profesional, jadi itu penting banget sih kalau menurutku. Oke, itu penting banget ya. Oke, penting juga kita untuk mengakhiri pembicaraan kita karena waktunya sangat terbatas ya. Jadi kalau misalnya masih banyak pertanyaan, masih banyak pengen tahu khususnya tentang One Park Avenue, langsung saja hubungi ini dia Kuncana. Pak Sunartoso ya. Terima kasih Pak Sung sudah bergabung di Instagram Live Fabulous Friday kita hari ini. Devina juga thank you banget, sukses Mbak untuk memasak-masaknya. Kita tunggu lagi pokoknya segera konten-konten resep-resep masakan dari Devina nanti di YouTube ya. Sukses juga untuk kedepannya, mudah-mudahan semuanya berjalan mulus dan juga berjalan lancar. Thank you banget. Terima kasih Pak Sujo. Pemirsa Instagram Live kita, demikian berakhir sudah Instagram Live One Park Avenue Fabulous Friday kita. Easy cooking tips while at home di kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu mengecek intiland.com dan nikmati promo hunian dari Intiland di sepanjang periode Fabulous Friday di bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 kali ini. Jangan lupa untuk mengisi biodata diri Anda di intiland.com, dan khusus untuk pemirsa Instagram Live One Park Avenue Fabulous Friday kali ini, jangan lupa untuk masukkan, catat baik-baik, ada kode referralnya yaitu 2003. Sekali lagi kode referralnya ada 2003 saat Anda mengisi data diri Anda di intiland.com ya. Pastikan juga untuk selalu pantengin setiap hari Jumat di Fabulous Friday kita, karena kita masih akan banyak menghadirkan obrolan-obrolan menarik lainnya. Jadi pastikan Anda tetap untuk bersama kami di Instagram Live Fabulous Friday setiap hari Jumat sampai dengan Desember 2020. Akhir kata saya Tiffany Raitama pamit, kita ketemu lagi di Fabulous Friday berikutnya. Sampai jumpa.